lovers, selamat datang. Jumpa lagi di Pilih Kartu episode berikutnya. Episode kali ini kita akan membahas mengenai apa yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan dari saat kamu menonton video ini. Jadi kalau seandainya kamu menonton video ini bulan depan atau minggu depan atau tahun depan, dari kapanpun video ini kamu temui atau kapanpun video ini kamu tonton, itu tandanya bahwa pada saat itulah energinya resonate sama kamu gitu, sesuai sama kamu gitu. Nah, di sini aku coba cari tahu apa yang akan terjadi selama 1 minggu itu, tantangan apa yang harus kamu hadapi, bagaimana alam semesta berusaha memberitahu kamu untuk menghadapi tantangan tersebut, lalu hasilnya apa, dan juga sarannya apa untuk selama 1 minggu itu gitu. Nah, di sini aku cuma memberikan 3 buah grup gitu. Di sini kamu bisa memilih salah satu kerang mana yang kamu suka. Itu pertama kali muncul dalam benak kamu, itu menjadi pilihan kamu gitu. Kerang manapun yang pertama kali muncul dalam benak kamu atau dalam pilihan kamu gitu, dalam pikiran kamu atau apapun itu yang buat kamu menarik terhadap ke situ gitu, itu adalah kerang yang dimana itu menjadi jawaban. Dia harapannya adalah ada pesan tertentu dalam file itu atau grup itu gitu di situ. Nah, di situ aku akan memberikan kamu waktu 30 detik untuk memilih, gunakan intuisi kamu dan juga insting kamu. Jika sudah, nanti aku akan temui kamu di timestamp yang ada di bawah. Tapi jika seandainya kurang, aku akan memberikan kamu waktu 30 detik untuk kamu bisa pause videonya dan kamu memiliki waktu yang cukup banyak untuk memilih yang mana sesuai sama kamu. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi bacaan buat kamu ya. Kira-kira seminggu ke depan itu apa yang akan terjadi ya? Yang pertama, kamu memiliki kartu Have Faith in Your Dream. Percaya sama apapun yang sedang kamu harapkan. Lalu apa yang selama 1 minggu kamu juga akan ada kartu Hierophant. Oke, lalu tantangannya selama 1 minggu ini adalah Page of Pentacles. Lalu apa yang harus bagaimana alam semesta, Tuhan, malaikat, apapun itu yang kamu percaya membantu kamu, itu adalah menyatu Five of Cups, upright, dan juga hasilnya adalah Four of Swords. Oke. Nah, kalau aku rasa di sini kamu itu Hierophant itu bicara kamu tuh dengan Hierophant dan juga Have Faith in Your Dream, apalagi Hierophant di deck ini tuh kayak berbicara tentang istilahnya tuh ada kayak aku bilang di gambar tentang piramid kan gitu. Di piramid juga di sini kan aku pakai Mystic Monday ya. Nah, di atas itu ada gambar mata gitu. Aku rasa kamu tuh kayak punya visi tersendiri ya, punya goal tersendiri atau punya tujuan tersendiri kayak begitu loh di sini. Apapun itu gitu di sini. Entah tujuan kamu misalnya tuh cari kerjaan, atau tujuan kamu itu misalnya menjalin hubungan, atau tujuan kamu itu adalah memperoleh hasil apapun itu gitu di sini. Kamu tuh kayak yakin sama apapun itu gitu. Tapi tantangannya adalah Page of Pentacles. Nah, tantangannya di sini adalah seorang Page of Pentacles ini ada banyak gitu di sini. Yang pertama, aku rasa mungkin ada seseorang yang memang istilah itu tantangannya itu ada orang lain yang istilah itu kayak apa ya? Kalau aku sih dapat vibe-nya tuh kayak gini, misal kamu tuh kayak mengusahakan sesuatu gitu loh di sini. Karena Pages of Pentacles itu kan aku sih dapat vibe itu seperti seseorang yang sedang mengusahakan sesuatu gitu loh di sini. Kayak kamu bilang, kamu punya visi tersendiri, kamu punya impian tersendiri, kamu punya tujuan tersendiri, kamu punya
harapan tersendiri dan kamu mau itu terrealisasi gitu loh di sini. Dan di sini dengan kartu Page of Pentacle kamu tuh kayak udah melakukan itu, kamu udah berusaha melakukan itu, bener nggak gitu? Tapi kamu tuh kelihatannya dengan karena kan challenge Page of Pentacle kan kecil kan gitu. Aku rasa tuh kamu tuh merasa bahwa apapun yang kamu lakukan untuk istilahnya mencapai impian kamu, tujuan kamu dan goal kamu tuh masih terlihat kecil gitu di mata kamu gitu di sini. Atau bisa dibilang tuh kayak masih jauh dari harapan kamu kayak begitu loh. Jadi sebenarnya ada vibe istilah kamu tuh kayak, aku dapet istilah tuh kayak kamu tuh kayak maksa lagi, terusin lagi kayak begitu. Misal kayak karena kamu ngerasa bahwa kayak jauh deh dari goal gue gitu, gak jauh deh untuk tujuan gue. Jadi kayak ada energi yang maksa gitu loh di sini kayak begitu. Aku dapet itu seperti itu ya gitu. Karena memang di sini tuh kayak seperti bulan, di sini juga ada kartu Hierophant, gambarnya juga di atas. Hierophant juga gambarnya kayak piramid, kayak itu jauh banget gitu loh buat itu gitu. Tujuannya ini buat capai tuh ini. Apapun itu aku nggak tahu ya di sini. Atau mungkin kamu lagi cari kerjaan juga gitu, kamu lagi coba interview mungkin di situ istilahnya kayak gitu. Terus kamu lagi mencoba menunggu hasil interviewnya, kira-kira diterima atau enggak gitu di situ kan. Nah kamu tuh kayak istilahnya tuh kayak apa ya, kayak maksa gitu, aduh apa ini hasilnya gitu loh di sini. Kayak istilahnya tuh kayak kalau kamu juga aku juga dapat kamu tuh kayak seorang sales gitu di sini, seorang sales yang ngejualin produk gitu di sini. Awalnya tuh kayak orangnya tuh kayak, nah kamu nawarin sesuatu, dan ketika kamu nawarin sesuatu ternyata tuh kayak apa namanya, kamu kayak maksa gitu loh biar orangnya itu kayak nerima produk kamu gitu loh di situ loh. Paham nggak gitu? Jadi misalnya gini, kamu tuh kayak jualan sesuatu gitu, terus orangnya tuh kayak oh ya ini bagus kayak gitu, tapi kamu tuh kayak nyamperin lagi gitu di sini. Nah kalau di sini aku rasa itu tuh jadi tantangan buat kamu gitu loh di sini, karena kamu nganggep bahwa goal kamu tuh jauh gitu loh di sini. Kalau kamu nganggep kalau tentang sales, kenapa kamu lakukan itu? Karena memang kamu punya tujuan yang sebulan harus begini, gitu. Ternyata jauh gitu. Atau kalau kamu tuh kayak ngarepin sesuatu, atau kamu nawarin sesuatu ke seseorang, dan ternyata tuh orangnya itu juga kenapa kamu harus setiap hari ngelakuin itu, karena memang kamu tahu itu jauh dari apapun itu yang harapan kamu loh di sini. Paham nggak maksudnya kayak gitu? Nah jadi ada energi tuh kayak maksa gitu. Aku rasa tuh dapat vibe itu energi tuh kayak maksa banget gitu. Nah di sini apa namanya, bagaimana alam semesta membantu kamu itu adalah dengan cara Five of Cups upright. Artinya apa? Kamu bisa melihat situasi itu sebagai gelas yang penuh atau gelas yang kosong kayak gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau kamu tuh kayak misalnya mencoba menawarkan sesuatu gitu loh di sini, tapi yang tertarik itu cuma sedikit gitu loh di sini. Nah kamu punya tujuannya itu adalah goal kamu adalah misalnya tuh berapa gitu di sini. Nah bagaimana kamu melihat situasi itu bahwa oh yang sedikit aja udah ini, berarti kamu bisa bersyukur nggak? Kamu melihat itu seperti gelas yang penuh atau gelas yang kosong gitu loh di sini. Kalau kamu melihat itu gelas yang penuh gitu, aku rasa nanti akan dipenuhin lagi gitu. Sekecil aja kamu udah bersyukur, kecil aja kamu udah istilahnya merasa beruntung banget, pasti nanti dikasih lagi gitu loh di sini. Karena kalau kamu masih maksa juga, kamu tuh akan jauh gitu loh istilahnya. Goal kamu tuh akan terasa jauh banget. Tapi kalau kamu bersyukur, itu akan rasanya cepat dan deket gitu loh di sini. Karena aku ada vibe itu kamu tuh kayak maksa banget gitu. Jadi kalau kamu sales atau kamu coba menawarkan sesuatu ke seseorang gitu di sini ya, kalau kamu tuh kayak maksa terus ya, itu rasanya tuh kan jauh gitu loh di sini, kayak nggak mungkin gitu di sini bakalan terjadi. Tapi kalau kamu istilahnya yang ya setidaknya dia ngelirik gua, setidaknya dia ngeliat produknya, ya setidaknya kayak begini, atau melihat dirinya kamu seperti gelas yang penuh gitu, nanti mungkin akan terisi lagi gitu loh di situ. Jadi bagaimana kamu melihat situasi gitu loh di situ. Karena kalau kamu istilahnya ngelihat situasinya itu baik gitu istilahnya, hasilnya tuh akan baik. Tapi kalau kamu ngelihat situasinya itu buruk dan kamu cenderung memaksa, nanti kamu hasilnya juga buruk juga loh. Karena ini bagaimana Tuhan membantu kamu itu adalah dengan kartu Five of Cups, yang artinya apa? Bisa nggak kamu melihat situasi itu walaupun memang agak jauh dari harapan kamu, tapi itu adalah sesuatu yang memang bisa kamu syukurin gitu loh di situ. Kayak gitu loh di situ, walaupun itu masih kecil mungkin gitu. Karena memang kan misalnya gini, aduh aku harapnya tuh segini gitu, tapi cuma dapet segini gitu. Nah bisa nggak kamu bersyukur gitu istilahnya, tapi masih jauh dari goal gitu, masih jauh gitu dari ini ya gitu. Kalau misalnya dia nggak terima, bisa dipecat gitu dari kantor. Kalau misalnya nggak dilirik juga,
bisa apa gitu di sini, nanti didenda gitu di situ. Nah di sini juga tapi kamu bisa melihat nggak itu sesuatu yang kamu bisa merayakan itu nggak kayak gitu loh di situ. Karena kalau kamu bisa melihat sesuatu yang positif itu atau hal baik itu, maka hal baik nanti akan datang. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik, maka hal buruk yang datang gitu justru malah makin jauh goal kamu gitu, atau mungkin kamu dijauhin dari itu gitu loh di sini. Karena di sini sesuatunya itu dengan sesuatu yang alignment gitu. Kalau itu sesuatu alignment itu apa sih? Sesuatu yang istilahnya itu kayak sesuai sama kamu gitu. Kalau memang istilahnya itu kamu anggap itu sesuai tapi ternyata jauh, ya udah jauh nanti dia gitu di sini lewat gitu. Tapi kalau misalnya kamu menganggap bahwa itu sesuatu yang istilahnya kamu suka tapi ternyata itu mudah didapat, ya nanti nggak akan mudah juga kamu dapat ini gitu loh di situ. Nah, di sini ada kata for a sword. Di sini intinya for a sword itu adalah berbicara tentang istilah itu healing gitu, atau bisa juga kalkulasi itu kayak istirahat gitu loh di sini. Nah, kamu bisa nganggapnya walaupun cuma dapat segini, gue juga bisa istirahat, masih bisa begini, masih bisa bersyukur lah gitu di situ istilah itu kayak begitu. Nah, bisa nggak ngeliat daripada gue maksain terus gitu istilahnya, maksain buat apa orang itu nerima produknya atau maksain orang buat ngapain gitu, daripada kayak begitu nggak ada hasil juga, kamu maksain juga tiap hari kamu datangin juga, itu juga nggak akan berubah hasilnya juga gitu loh di sini. Karena memang hasilnya itu bisa berubah bagaimana kamu bisa melihat situasi itu gitu loh di sini, bahwa oh ya dengan segini aja kamu bisa bersyukur, pasti nanti dilebihkan juga kayak begitu loh. Ya, jadi intinya tuh bagaimana sih kamu bisa istirahat sejenak gitu, walaupun memang istilahnya entah hasilnya itu memuaskan atau enggak. Karena di sini aku rasa tuh dapat hasilnya itu 50-50 gitu, bisa memuaskan bisa enggak, tergantung kamu. Karena memang ini di sini bagaimana alam semesta membantu kamu, yaitu dengan istilahnya Five of Cup ini ya, dimana Five of Cup itu adalah energinya. Kalau di sini bagaimana kamu melihat sebuah gelas itu full atau kosong gitu di sini. Kalau full tentu hasilnya bagus gitu, hasilnya akan baik. Tapi kalau kamu ngeliat itunya gelas seperti yang kosong, hasilnya juga buruk gitu di sini. Ada mungkin kamu dapat juga sesuatu yang kamu mau gitu, tapi kamu nggak akan bersyukur gitu di sini. Nah kayak begitu, kamu nggak akan bersyukur akan hal itu gitu di sini. Nah di sini mungkin kayak situasinya itu kayak yang jelas aku rasa kamu diminta untuk misalnya itu bersyukur atas apapun yang kamu milikin, bersyukur atas apapun yang kamu punya kayak begitu loh di situ. Nah dengan kamu bersyukur akan itu, kamu bisa healing, kamu bisa istirahat, kamu bisa istilahnya tuh kayak nggak terlalu memaksa juga gitu loh di sini gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang kayak terima kenyataan gitu loh di sini. Ada juga beberapa faktor orangnya juga nggak mau terima kenyataan gitu di sini. Terima aja sih kalau misalnya emang dia tertarik sama produk kamu atau dia tertarik sama tawaran kamu, juga pasti nanti dia akan terima kok gitu di sini. Tapi kalau dia nggak terima ya udah cari orang lain lah gitu di sini. Istilahnya tuh kayak begitu. Nah, sebagai sarannya, di situ ada kata Four of Spring atau Four of Wand. Be grateful, you have much to celebration, deep feeling of peace and happiness, a contented personal life. Dan di sini ada kata King of Wand, a financial windfall, your leadership skill are needed now, and expect a supporter of your cause gitu. Masalah kamu gitu di sini. Nah kayak aku bilang gitu di sini, kalau seandainya kamu ngerasa bahwa goal kamu itu jauh gitu di sini karena kamu baru dapatnya kecil atau sedikit atau belum terlihat juga hasilnya, tapi kamu ngerasa udah bersyukur, udah berterima kasih, nanti ada orang yang ngebantuin kamu loh gitu di sini. Ada macam support gitu di sana tuh kayak begitu. Jadi entah datangnya dari mana, mungkin kamu kayak kalau ya pokoknya kayak begitu. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, kamu nggak mengucapkan terima kasih, kamu nggak ngizinin diri kamu untuk istirahat, kamu tetap maksain terus yang ujungnya juga nggak, cuma bikin tubuh kamu capek doang kayak gitu. Di sini juga kayak begitu, yang nanti nggak ada hasilnya gitu, nggak akan ada yang nge-support kamu gitu. Tapi kalau kamu udah saatnya aku istirahat dulu gitu, nanti kamu nggak akan pernah tahu tiba-tiba ada yang mendukung kamu, tiba-tiba ada yang nge-support kamu gitu di sini. Itu yang satu. Yang kedua, di sini ada kata Four of Spring. Kamu tuh kayak aku bilang ada kata be grateful. Ada kecenderungan orang yang di depan tuh kayak kurang bersyukur terhadap apapun yang sudah dimiliki gitu loh di sini. Nah, juga kalau misalnya kamu coba bersyukur terhadap apapun yang kamu miliki, nanti kamu akan dapat lebih. Makanya bagaimana Tuhan membantu kamu, itu ada kata Five of Cup, yaitu bagaimana kamu melihat situasi itu seperti gelas gitu. Itu gelas penuh atau gelasnya kosong gitu loh di situ. Kayak gitu. Kalau misalnya itu gelasnya penuh, ya tentu nanti akan dipenuhin juga gitu loh di sini. Kamu nanti dapat supporter, dapat bantuan gitu di sini juga. Kamu nanti bakalan dapat sesuatu yang kamu jadi ujungnya tuh kayak
hasilnya jadi lebih baik gitu loh kesini, ke hasil yang lebih baik, ke sesuatu yang selebrasi gitu loh di sini. Tapi yang aku rasa ya, feeling aku di sini adalah kamu tuh orangnya cukup bersyukur sih di sini, karena memang hasilnya itu adalah for offspring itu adalah for offspring, itu ada selebrasi gitu, dan juga ada kartu King of Wands, ada seseorang nanti yang bantuin kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya ngeliat situasi itu seperti yang gelas yang penuh gitu, kamu nggak ngeliat sebagai gelas yang kosong. Karena kalau gini, misal kalau aku rasa tuh kayak kamu tuh target jualannya itu atau targetnya itu adalah apa gitu, atau kamu lagi coba deketin orang gitu di sini, lagi coba nembak orang, lagi coba deketin orang, dan ternyata tuh kayak aduh kayaknya nih orang jauh deh dari harapan buat menerima kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu kamu terima lah keadaannya kayak begitu, karena kalau percuma juga kamu maksa gitu, karena kalau kamu maksa makin jauh gitu di sini, makin jauh gitu di situ. Tapi kalau kamu terima, oh iya mendengar kayak udah situasinya udah begitu, udah kayak gini, kalau misalnya kamu lagi coba deketin orang, karena aku juga dapat vibe tuh istilahnya gini, kamu coba deketin orang tapi cara deketinnya tuh maksa gitu di sini, yang ujung-ujungnya itu malah pisah gitu. Tapi kalau memang sering gini, kalau memang jodoh kan kemana gitu, tapi kalau memang harus berpisah ya berpisah gitu loh di sini. Jadi kamu terima aja kenyataannya gitu loh di sini, karena dengan kamu terima, oh iya udah nggak sama lagi. Misalnya gini, kalau kamu misalnya berhubungan sama mantan gitu ya, mantan kamu tuh coba maksa kamu lagi datang lagi gitu di sini, yang jelas-jelas kamu udah nggak mau terima gitu di situ kan di sini, tapi dia maksa datang lagi. Nah, mungkin pelajaran buat mantan kamu adalah bagaimana sih ngeliat situasi itu seperti five of cup itu gitu, gelas seperti penuh atau gelas yang kosong gitu loh di sini. Karena kalau dia ngeliat seperti gelas yang kosong gitu, seperti nggak ada kamu, nggak ada apa, ya udah kamu akan dijauhin, mau gimana pun dia usaha juga nanti akan jauh kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia ngerasa oh iya kayak misalnya tuh ada sesuatu yang gini, antara dua, kalau memang jodoh mungkin bisa, tapi kalau misalnya nggak jodoh ya kamu harus terima itu memang bukan jodohnya kamu gitu. Mungkin nanti kamu ketemu orang lain lagi kali gitu di sini yang jauh lebih baik gitu, atau kalau kamu masih belum ketemu sama orang baik juga, ya udah berarti keep itu gitu loh di sini. Jadi kalau misalnya kamu masih berdealing sama mantan kamu ya gitu di sini, kamu tuh kayak risih banget nih, orang tuh nyamperin lagi gitu loh di sini, kayak kesel gitu loh di sini. Nah disitu kamu ngeliat lagi kayak gitu, kayak kamu tuh kayak harus apa ya, kayak kalau aku sih dapat vibe itu kayak kamu dapet yang jauh lebih baik lagi gitu loh di sini. Kenapa? Karena kamu tuh kayak ngerasa bahwa ada yang lebih baik. Karena di sini ya, misal kalau ternyata tuh kayak pasangan kamu tuh udah putus sama seseorang gitu, terus kamu ikhlasin orang itu pergi gitu di situ ya. Terus kamu ngeliat situasi itu, oh ya dulu tuh gue pernah belajar ini, karena dia gue mengetahui ini, karena dia gue bisa ini gitu, misalnya kayak gitu. Toh nanti deh kamu terima kenyataannya kayak begini juga, toh nanti ada orang lain yang misalnya tuh kayak kamu tahu nih gelasnya kosong gitu, misalnya kamu dulu pernah sakit hati juga kayak gitu, tapi nanti ada orang lain yang akan ngobatin sakit hati kamu itu gitu loh di sini, walaupun bukan orang itu gitu. Karena aku dapat vibe-nya tuh di sini Pages of Pentacles, di sini ada kartu King of Wands gitu di sini. Ini dua orang yang berbeda nih gitu di sini, dua elemen yang berbeda pula gitu, dua energi yang berbeda dan dua elemen yang berbeda gitu di sini. Pages of Pentacles terus orang anak kecil gitu di sini, suka anak-anakan gitu, juga Earth sign. Nah King of Wands orangnya tuh udah dewasa gitu loh di sini, orangnya udah dewasa, orangnya udah matang, dia juga bisa jadi fire sign gitu loh di situ kan. Nah kayak aku bilang, kamu tuh mungkin dulu pernah sakit hati sama si Pages of Pentacles atau apapun itu yang nawarin sesuatu tuh kayak cara itu kayak maksa banget gitu, dan tapi kamu tuh kayak bersyukur, oh iya gara-gara dia aku bisa belajar ini, mengetahui ini, bisa ini gitu. Kelak nanti even memang kamu ngeliat iya gelasnya kosong gitu, tapi walaupun gelas kosong kamu masih bisa minum kok gitu, istilahnya kayak gitu, masih bisa dinikmatin. Nah nanti kekurangan kamu bisa kamu dapat dari si King of Wands ini gitu, supporter kamu gitu, orang-orang yang itu ngedukung kamu, atau mungkin kamu ketemu sama si King of Wands ini ya, nanti si King of Wands ini yang bakalan nge-support kamu atau akan menambahin gelas kamu itu gitu. Karena aku dapat itu kamu tuh kayak ketemu orang yang jauh lebih baik lagi deh gitu loh di situ, katanya tuh kayak begitu, yang dimana tuh orangnya tuh kayak lebih apa ya, lebih mateng, terus lebih baik lagi gitu loh di situ. Nah terus kamu juga akan banyak banget lebih dengan orang ini nih, orang baru itu gitu sini ya, kamu akan lebih banyak bersyukur, banyak selebrasinya, banyak have fun-nya, banyak partinya juga, banyak pestanya juga kayak begitu loh di situ. Nah jadi kayak gitulah gitu. Karena aku dapet vibe itu ada orang tuh kayak maksain terus gitu, tapi dengan istilahnya kejadian atau situasi seperti itu kamu tuh kayak nggak kecewa, atau kamu tuh kayak ngerasa ya ini tuh kayak ngasih pelajaran gitu loh di sini ya. Even kayak begitu juga, even dia ngerugiin, even itu juga istilahnya tuh ada sesuatu yang saya bisa aku pelajarin nih gitu. Nah nanti kekurangan kamu itu nanti akan dilebihkan, bisa jadi dengan kartu King of Wands, seseorang
orang baru gitu, aku rasa gitu yang jauh lebih baik. Kayaknya sana ini kan pages ya, pages of pentacle gitu di sini. Dia nawarnya tuh pages, tapi nanti kamu akan dapat tawaran dari seeking of wand ini gitu, yang lebih solid lagi gitu, lebih baik lagi gitu loh di sini. Yang nanti saya hidup kamu jadi berlebih-lebih gitu loh di situ, katanya tuh ngomong kayak begitu, daripada tawarannya si pages of pentacle ini. Udah dia tawarannya pages, tawarannya juga kecil gitu, maksa pula gitu di sini. Terus bikin kamu istilahnya tuh kayak ngebuang waktu kamu juga gitu, istilahnya harusnya tadi satu apa kayak aku bilang mungkin gelas itu ibarat kayak jam gitu, itu istilahnya 12 apa 8 apa 4 jam bisa ngakun ini, taunya 4 jam ngurusin dia doang kayak begitu di sini. Tapi nanti kamu ketemu sama seseorang yang nawarinnya itu jauh lebih baik lagi, lebih solid lagi, lebih bagus lagi, dan itu istilahnya akan apa namanya tuh, dia akan memberi kamu loh di sini, katanya kayak begitu. Dia akan nge-healing kamu loh di situ. Ya ujungnya itu kayak kamu akan ngerasain banyak bersyukur dengan ketemu sama orang ini gitu. Jadi ibaratnya itu kayak dengan kamu nolak dia, kamu bisa ketemu sama King of Wand ini, atau juga dengan kamu istilahnya kayak nggak berusaha untuk apa memaksa, nggak berusaha untuk ini, kamu akan menjadi seorang King of Wand ini. King of Wand itu energi yang penuh passion, penuh motivasi gitu. Karena kalau Pages of Pentacle kayak gini, aduh tawaran gue kalau ditolak gue sedih nih gitu, istilahnya tuh kayak begitu. Tawaran gue atau ininya nggak dilirik gue sedih nih gitu. Tapi kalau kamu nggak ngeliat seperti itu, ya udahlah yang penting dia tahu, ya udahlah yang penting dia ngerti, ya udah dia paham gitu. Nanti kamu bisa berubah energinya menjadi King of Wand, jadi lebih passion lagi. Ya udah kalau memang dia nggak tertarik, gue bisa tawarin ke sini kok gitu di sini. Ya udah kalau dia nggak mau, gue bisa apa namanya menjelajah ke sini kok kayak begitu loh di sini. Jadi kamu jadi lebih passion gitu loh, lebih semangat lagi gitu loh di sini. Bukan menjadi seorang Pages yang istilahnya kayak ya udah nggak diterima, ya udah kayak gitu, ya udah gitu di situ. Tutup aja, ya udah deh selesai aja kayak gitu. Close aja kayak gitu loh di sini, enggak kayak begitu. Karena itu kayak bagaimana kamu ngeliat, makanya di sini ada macam-macam gitu. Ada yang mengarahnya ke hal positif, ada juga ke hal yang negatif. Bagaimana kamu melihat situasinya gitu loh di sini. Karena di sini outcome-nya, hasilnya itu adalah for us work. Kalau kamu ngasih makanya positif, kamu ngizinin diri kamu untuk istirahat, kamu ngizinin diri kamu untuk healing, kamu ngizinin diri kamu untuk misalnya situasi kayak begini juga udah cukup menguntungin kok gitu, hasil begini juga udah cukup baik gitu di sini, maka nanti kamu ketemu sama orang yang jauh lebih baik lagi gitu loh di sini. Tapi kalau kamu ngeliat sesuatunya, ya ini sesuatu yang istilahnya kurang, ya masa baru segini gitu, gue harus lebih nih gini, gue harus terus nih gitu, ya masa cuma didengerin doang gitu. Coba kamu paksa ketokin ke pintunya gitu, jedar-jedor kayak gitu di sini biar dia keganggu gitu istilahnya, terus dia terima nggak mau terima gitu istilahnya itu kayak begini. Ya nanti kamu jadinya sakit hati di situ, karena memang kamu udah ngeluarin tenaga, ngeluarin ini, ngeluarin itu gitu, kamu capek sendiri, kamu kecewa sendiri, dan kamu apa jadinya? Harapan kamu jauh di mata kamu kayak begitu loh di sini. Atau kalau seandainya nggak diterima, yaudah gue paksa deh gitu, pagi siang malam gue ganggu deh gitu dia, biar istilahnya dia ngeliat, dia tahu kalau misalnya ini gue nawarin ini gitu. Tapi nanti ujungnya kamu malah jadi kecewa sendiri gitu di sini. Terus ujungnya kamu jadi sakit hati sendiri, ujungnya kamu jadi capek sendiri, dan pada akhirnya harapan kamu pun jadi jauh gitu di sini. Nah, jadi kan rugi di kamu sendiri kan kayak gitu. Jadi kalau ya udahlah, kalau emang dianya kayak begitu, ya udah kayak gini, setidaknya bisa tempat yang lain kayak begitu, atau nggak bisa orang lain gitu di situ kan, katanya kayak begitu. Karena di sini aku rasa ya, kalau kamu misalnya kayak surrender, nanti akan ada orang baru loh yang datang di situ loh. Kayak begitu, yang dimana tuh lebih solid dan lebih bagus juga, dan kamu juga akan healing dengan orang itu gitu. Kalau misal kamu yang diganggu nih ya, kalau misal kamu yang ditawarin oleh sales nih, tapi tuh salesnya itu kayak maksa banget gitu di sini, maksa banget nih biar buat diterima kayak gitu ya. Terus kamu kayak udah deh bodo amat, gue nggak ladenin gitu, di petakin tapi bodo amat nggak gue ladenin. Iya deh, emang satu terakhir di situ dia, gue tahu kalau dia tuh datang di sini, tapi kamu cuekin, kamu istirahat, kamu tidur, kamu itu ini, nanti istilahnya kamu nanti kayak gue perlu ini, tapi istilahnya tuh kayak gue nggak perlu tiap hari juga kali gitu, misalnya tuh kayak begitu. Nanti kamu tuh pada sadar, akhirnya tuh kamu ketemu istilahnya tuh kayak tawaran jauh lebih solid kayak gitu loh, seeking of wand ini gitu. Ya dia tuh kayak begitulah intinya kayak gitu. Coba diresonatin aja ya, apapun itu situasinya gitu. Kalau kamu lagi coba deketin orang, coba deh jangan terlalu maksa pendekatannya gitu di sini. Tapi pendekatan dengan King of Wand gitu. Pendekatan King of Wand adalah pendekatan yang misalnya tuh kayak kalau suka kejar, nggak suka abaikan gitu loh di sini. Kayak begitu gitu loh di situ.
Kalau suka kejar, nggak suka abaikan. Karena Queen of Wands sama Queen of Wands seperti itu gitu. Dia akan ngejar apapun yang dia suka, dia nggak peduli apapun itu yang ini. Tapi kalau kamu istilahnya nggak dapet feedback, nggak dapet hasil, ya udah kamu tahu lah hasilnya apa gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu kan di sini gitu. Mungkin itu memang nggak bukan buat kamu gitu, karena memang di sini ada dua energi yang berbeda nih gitu istilahnya kayak begitu. Ada energi Pages, ada juga energi King gitu. Kalau kamu terima ya kayaknya memang nggak mungkin, kayaknya memang nggak itu, ya udah kamu terimalah gitu di sini. Nanti kalau kamu melihat situasi itu, mungkin situasi itu mengecewakan ya gitu di sini ya, ditolak gitu, diabaikan gitu, nggak diterima gitu di sini. Tapi di sini kalau kamu lihat dari sisi positif, kamu mungkin dapat yang lain gitu di situ. Tapi kalau kamu misalnya itu kayak sedih, kecewa, marah, kesal gitu, nggak terima gitu, memaksa juga gitu, nanti kamu malah jadi sakit hati diri kamu, nggak dapet goal kamu apapun itu kamu nggak bakalan dapet gitu loh di situ. Jadi sini juga pendekatannya ya buat dapetin goal kamu itu ya di minggu ini juga harus seperti King of Wands gitu di sini. Dimana kamu tuh menunjukin passion kamu gitu. Bukan cara yang memaksa gitu di sini, tapi bagaimana kamu menunjukin passion kamu, semangat kamu gitu loh di situ. Nah, nanti baru kamu dapat feedback yang bagus, feedback yang positif juga. Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu yang namanya kita menawarkan sesuatu pasti selain itu pengen dapat feedback kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu istilahnya kayak cuma maksa doang gitu, yang datangin tiap hari datang, kayak aku bilang kayak si Pages gitu, karena Pages itu kayak anak kecil gitu istilahnya kayak gitu kan. Pages itu kayak anak kecil kan gitu, yang istilahnya sifatnya masih kanak-kanakan gitu di situ. Mungkin dia juga kayak memaksa gitu, karena memang kalau misalnya anak kecil nggak ada apa yang mau kayak gimana, tantrum bener nggak gitu, dia akan ngambek, dia akan itu gitu. Tapi kalau King of Wands kalau misalnya dia nawarin sesuatu gitu, misalnya dia kayak nawarin misalnya kayak gini, lu mau ya udah mau gitu, tapi kalau nggak mau juga nggak masalah gitu di sini, karena gue nggak mau maksa kayak begitu loh di situ, seperti itu gitu. Jadi biarin aja mereka ya gitu. Tapi kalau kamu maksa malah jadinya tuh kayak mengecewakan hasilnya. Tapi kalau kamu misalnya itu udah biarin aja gitu di sini, kalau segini juga udah cukup, ya dia udah tahu, dia udah ngerti gitu, nanti saya juga biar dia sendiri yang memilih gitu loh di situ PKP-nya. Tapi kalau proses kamu akan naik kalau positif gitu di sini, karena ada power of screen, power of determinasi dan keceriaannya kayak gitu. Ini kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka. Kalau kamu suka jangan lupa like, comment, juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu butuhkan informasi seperti ini juga. Sampai ketemu lagi. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, makanya jadi bacaan buat kamu ya. Kira-kira selama 1 minggu ke depan ini, apa sih yang akan terjadi? Yang pertama, kamu memiliki kartu Take Time to Breathe Out, This Meaning Moon, atau saatnya untuk bernapas lega. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu The Sun. Lalu sebagai tantangannya itu adalah kamu memiliki kartu Nine of Pentacles in reverse. Bagaimana Tuhan membantu kamu atau alam semesta bantu kamu dengan Queen of Pentacles. Dan juga hasilnya adalah Temperance. Oke, jadi aku rasa di minggu depan, selama 1 minggu ini, mulai saat kamu menonton video ini, kamu tuh akan mendapat ada satu kebahagiaan ya di sini, ada kata desan gitu. Kamu senang melakukan sesuatu, ada sesuatu yang kamu suka gitu di sini dengan kata desan gitu. Kamu suka melakukan sesuatu, kamu suka terhadap sesuatu, apapun itu terhadap yang kamu suka di sini. Ada sesuatu yang kamu suka tuh kamu pertahankan, bahwa kebahagiaan kamu pertahankan, atau misalnya kebiasaan baik kamu yang bikin kamu happy atau bikin kamu bahagia itu kamu pertahankan banget gitu. Di sini ada kartu desan. Tapi tantangannya adalah kartu Nine of Pentacles in reverse. Ternyata apapun yang buat kamu bahagia itu ternyata tuh kayak bikin stuck gitu. Aku tuh dapat vibe-nya tuh gini, misal kamu tuh kayak seneng terhadap apa ya, pengen apa sih namanya tuh kayak kamu itu kurang apa ya, kurang sentuhan terakhir gitu loh di sini. Misalnya kayak gini, kamu tuh lagi masak, kamu suka masak nih gitu, dan kamu seneng banget masak, jadi akhirnya tuh kamu masak terus gitu. Nggak apa-apa sih gitu di sini, tapi ternyata ketika kamu masak dan kamu cobain, ternyata tuh kayak kamu ngerasa kayak ada yang kurang nih, apa nih yang kurang gitu di sini loh, yang pada akhirnya tuh bikin kamu tuh kayak berpikir gitu. Aku dapat banyak nih ya dari Nine of Pentacles sebagai tantangannya gitu di sini, karena tantangannya Nine of Pentacles ini aku pertama dapetnya itu adalah misal kamu itu
menyukai, bisa kayak gue bilang kamu menyukai masak gitu. Ketika kamu masak, kamu tuh ngerasa bahwa aduh saat aku masak kok apa namanya kayak kurang sesuatu, kurang manis atau apa gitu, kayak kurang greget gitu loh. Di sini aku dapetnya kayak gitu, yang pada akhirnya kamu merasa bahwa aduh ntar dulu deh, aku abaikan aja, aku diemin aja gitu, coba nonton TV dulu atau coba baca-baca dulu. Ternyata kamu ketemu artikel atau ketemu apa namanya tuh kayak berita yang bilang oh kalau misalnya masak ini harus tambahin itu hingga akhirnya kamu ketemu oh ini loh yang kurang itu tuh ini loh gitu loh di sini gitu, kayak begitu loh di situ. Atau yang kedua itu adalah kamu tuh kayak seneng ngelakuin sesuatu, tapi ada orang di luar itu yang nggak suka kamu terus bahagia gitu di sini. Yang jelas ini entah itu ini orang, situasi atau keadaan yang bikin gitu kayak semacam stuck kayak gitu loh, bikin stuck kayak non of tentacle gitu loh di situ. Jadi kalau misalnya ini orang atau situasi sebenarnya tuh kayak kamu seneng nih, kamu lagi senang, kamu lagi happy, tapi ada orang nih yang berusaha banget mengganggu kebahagiaan kamu, berusaha banget istilahnya tuh bikin kamu stuck, bikin kamu tuh nggak bahagia lagi gitu, kayak kebahagiaan kamu mau direnggut sama dia kayak begitu loh. Tapi di sini ya, bagaimana alam semesta membantu kamu, Tuhan kalau kamu percaya gitu, Tuhan kamu, spirit guide kamu atau misalnya apapun itu membantu kamu dalam menghadapi masalah itu adalah dengan Queen of Pentacle. Nah, Queen of Pentacle ini juga aku ngerti ada dua. Yang pertama itu adalah kamu melihat diri kamu seperti Queen of Pentacle, bahwa oh ya aku emang pantas ya buat dapetin kebahagiaan ini gitu, karena memang aku udah ngelakuin ini, mengorbankan ini, melakukan melalui ini gitu. Seandainya jadi kamu pantas buat dapetin itu, karena Queen of Pentacle ngerasa bahwa hey gue pantas loh dapetin kayak gini semua gitu. Jadi even lu mengganggu pun juga gue ngefek sama lu kayak gitu loh di sini. Jadi tuh kayak kamu punya respect terhadap diri kamu tuh tinggi gitu loh di sini. Jadi kamu nggak akan ngebiarin satu orang pun mengganggu kebahagiaan kamu kayak begitu loh di sini. Atau yang kedua, kalau seandainya itu adalah misal kayak aku bilang tuh kamu tuh kurang grounded gitu, karena kan aku kan bicara tentang agak grounded ya. Grounded itu bicara misal kurang sabar, kurang bersantai-santai gitu. Jadi kayak aku dapat vibe itu kayak kamu seneng nih sama kerjaannya, kamu seneng sama apapun itu yang kamu lakuin, tapi kamu tuh kayak kerjain itu terus-terusan gitu di sini. Even kamu mau kerjain itu terusan juga hasilnya kan masih nggak kelihatan gitu kan. Di sini ada kata Queen of Pentacle gitu. Nah itu diminta kamu tuh untuk saatnya istirahat, saatnya untuk fokus sama hal yang lain gitu. Kamu kan punya kehidupan juga, karena Queen of Pentacle itu kan istilahnya juga kamu punya kehidupan juga kan, saatnya kamu fokus sama yang lain dulu gitu loh di sini. Di sini juga aku lihat kayak fokus sama diri kamu dulu gitu. Misal kalau kamu lagi lagi asik banget ngerjain sesuatu gitu sampai akhirnya lupa makan, nah saatnya stop dulu terus makan dulu gitu loh di sini kayak gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah kalau seandainya kamu tuh kayak kurang sesuatu, aku dapet vibe itu kayak kamu ketemu mentor gitu di sini. Misalkan kamu mau ngelakuin sesuatu, kalau kamu lagi jalanin bisnis kamu ya, atau kamu jalanin jalanin bisnis atau jalanin project kamu gitu, kamu tuh kayak ngerasa kayak aduh ada yang kurang nih gitu di sini. Kamu ngerasa banget gitu ada yang kurang nih gitu di sini. Kayak kamu tuh seneng gitu ngelakuin itu, tapi kayak kamu tuh kayak ada yang kurang nih gitu, kayak gue kurang informasi sesuatu gitu loh di sini. Kurang kayak ada yang semacam yang kurang gitu. Tapi ketika kamu nggak, aduh gue nggak mau pusingin deh apapun yang kurang itu, karena kamu yakin pasti kamu akan dapat jawabannya pada waktu yang tepat juga gitu. Terus kamu ikhlasin, kamu istirahat dulu, kamu makan dulu atau kamu ngapain dulu gitu. Tiba-tiba nanti kamu ketemu seseorang, orang itu kayak ngasih informasi ke kamu gitu, kalau gitu di sini dia ngasih tahu informasi itu bahwa kamu tuh butuh ini loh, yang harus kamu lakukan ini gitu. Akhirnya kayak apapun itu yang kurang itu, jadi akhirnya kamu tuh dapat jawabannya gitu loh di situ. Nah itu bagaimana alam semesta itu Tuhan itu membantu kamu gitu selama minggu ini gitu di sini. Jadi kalau seandainya kamu lagi jalanin bisnis atau project dan kamu kayak aduh kayaknya ada yang kurang nih gitu, atau ada yang stuck gitu di sini, kamu memang butuh semacam informasi, nanti ada orang yang ngasih tahu kamu informasi yang kamu butuhin. Tapi kalau seandainya kamu ngerasa bahwa aku lagi seneng nih mau mempertahankan kebahagiaan aku nggak mau ngebiarin ada baik, dan ternyata tuh ada orang yang bisa mengganggu kebahagiaan kamu, kamu akan merasa bahwa kamu tuh pantas untuk kebahagiaan apapun itu yang sedang kamu lakukan gitu di sini. Misal ada orang yang gangguin kamu gitu, kamu akan langsung oh sorry gue nggak mau diganggu, gue lagi senang saat ini kayak gitu loh di situ. Atau itu kayak gitu. Atau yang ketiga aku bilang, kamu tuh kayak misalnya tuh kayak
lagi seneng-senengnya ngelakuin sesuatu sampai akhirnya tuh lupa makan, lupa tidur, lupa istirahat, lupa mandi mungkin, atau lupa juga untuk istilahnya bersosialisasi juga dengan orang-orang. Nah pada saat itulah di sini minta kamu melakukan itu. Jadi tolong disesuaikan aja sama situasi kamu itu seperti mana gitu, karena di sini juga energi selama satu minggu itu adalah take time to breathe out gitu, saatnya istirahat gitu, saatnya mengambil napas gitu di sini. Nah, kamu tuh kurang bernapas, kurang istirahat, kurang relax gitu di situ gitu. Dan di sini contohnya setelah kamu mengambil itu semua temperance gitu, itu artinya kamu bisa dapat blessing, atau kamu jadi balance di sini gitu. Kalau aku rasa sih jadi balance gitu, karena memang di sini ketika kamu buat project itu kamu tuh kayak nggak balance ya gitu di sini. Kamu tuh kayak balance, atau mungkin kamu tuh kayak kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu tuh kayak nggak fokus gitu di situ, karena memang lagi lapar gitu, belum makan gitu di sini. Kita tuh makan dulu baru lanjutin lagi gitu loh di sini. Karena dia gitu. Tapi ada juga beberapa aku dapat tuh kayak dapat blessing juga gitu, dapat sesuatu yang misalnya tuh kayak tak diduga-duga gitu loh di situ. Ada sesuatu yang misalnya tuh tak diduga-duga gitu. Aku juga nggak tahu apa itu gitu di sini ya, temperance gitu kayak. Kamu nanti terkejut deh gitu ketika pada saat kamu misalnya memilih untuk aduh tar dulu deh gitu, misalnya aku istirahat dulu, atau tar dulu deh gue nggak biarin satu orang mengganggu apapun yang lagi gue kerjain dan apapun yang lagi gue bahagia, atau aduh tar dulu deh gue fokus sama diri gue dulu, makan dulu, manjain dulu gitu, sosialisasi dulu, istirahat dulu, tidur dulu, atau apapun itu gitu, atau aduh tar dulu deh gue cari dulu informasi yang perlu lagi gitu, belajar lagi gitu atau apa gitu. Dan ketika kamu dapat itu, kamu itu maka biasanya langsung dapat ada kelas bisa. Jadi aku rasa kamu tuh kayak balance gitu di sini. Kamu tuh jadi di balance lagi, karena di sini ada yang kurang nih gitu di situ. Misalnya tuh kayak ada yang kayak aku bilang temperance di sini kan ibaratnya tuh kayak timbangan kan gitu di situ. Timbangan mereka selalu balance gitu. Nah itu tuh ada sesuatu yang nggak balance gitu loh di situ. Yang dia tuh ngebuat istilahnya tuh jadi sesuatu yang unethical gitu. Yang bisa jadi slow, bisa juga tuh misalnya tuh nggak ada progress juga sama sekali gitu. Nah, lalu sarannya di sini aku akan kasih dua gitu, akan ada dua gitu. Kamu bisa ambil salah satunya atau dua-duanya. Yang pertama itu kartunya itu ada The Lovers. True love that is long lasting, choices made from the heart are written to good health. Jadi artinya cinta sejati itu jangka panjang gitu. Pilihan memang dibuat dari hati, tapi yang akan mengembalikan itu adalah kesehatan kita. Nah kayak aku bilang, kamu tuh seneng ngelakuin sesuatu gitu loh di sini, tapi kamu mau ngelakuin itu juga untuk jangka panjang kan gitu di sini. Tapi gimana istilah itu untuk jangka panjang kalau seandainya kamu itu nggak fokus sama diri kamu nggak sempat waktu untuk istilahnya makan, nggak sempat waktu untuk istirahat, nggak ada waktu juga untuk bersosialisasi sama banyak orang kayak gitu. Jadi kan istilahnya kan jadi bukannya buat jangka panjang, tapi malah jadi istilahnya mengganggu kamu, bener nggak gitu di sini kan gitu. Aku rasa seperti itu gitu. Atau kayak aku bilang juga pada saatnya tuh kayak ketika kamu tuh kayak kurang sesuatu, aku nggak tahu apapun yang kamu kurang, pada akhirnya tuh ketika kamu nggak mikirin itu, kamu membiarin diri kamu untuk istirahat sejenak, kamu dapat tuh istilahnya apapun itu yang kurang itu gitu di sini. Lalu berikutnya di sini ada kartu Prince of Winter atau Page of Sword. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness in individual or adult. Jadi artinya apa? Ada sebuah informasi yang akan membantu kamu yang dimana mungkin agak sulit didengar gitu di sini. Ucapkan fakta dengan kebaikan seorang anak indigo, seorang anak dan juga orang dewasa yang indigo gitu loh di sini. Nah, kalau aku rasa di sini anak orang indigo itu adalah orang yang saya tuh kayak ikutin faktanya loh gitu di sini. Karena memang indigo itu kan kayak gitu, kalau orang yang saya tahu juga juga banyak sih indigo itu seperti itu. Tapi di sini aku rasa karena memang sebagai pasangan ya memang aku rasa kamu tuh kayak kurang sesuatu gitu, yang kurang informasi, kurang pengetahuan atau kurang apa gitu ya. Nanti saya tuh kamu dapat ini istilahnya tuh kayak begitu loh, entah dapetnya dari orang atau kamu tuh lagi iseng-iseng baca internet, atau kamu lagi baca buku, atau lagi nonton film gitu, denger radio, atau mungkin lagi ngobrol juga sama seseorang dan ternyata dapat jawaban yang kamu butuhkan itu loh di sini. Nah makanya di sini minta tuh kayak apapun yang bikin kamu stuck selama seminggu ini gitu di sini, itu tanda bahwa kamu tuh jangan fokus dulu sama hal itu gitu. Kamu fokus sama hal yang lain dulu gitu.
bisa jadi kamu fokusnya sama apa namanya kesehatan kamu gitu. Misalnya tuh kayak kamu lebih oh iya udah saatnya makan, saatnya tidur, saatnya main-main, saatnya kerja, saatnya bersosialisasi gitu loh di sini. Atau saatnya kamu apapun gitu, aku nggak tahu deh dengan dapetin aku rasa kamu sama orang deh, nanti orang itu punya segala informasi ke kamu gitu di sini, yang benar-benar informasi itu kamu butuhin banget. Jadi kamu ngerasa bahwa aduh ini tuh kayak sesuatu yang hilang yang benar-benar gue cari nih gitu di situ loh. Kayak gitu sih. Jadi selama 1 minggu itu yang aku dapat sih cuma itu aja buat kamu. Kalau kamu suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, sharing juga ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga butuh informasi seperti ini. Sampai ketemu lagi. Hello first, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi bacaan buat kamu ya. Yang pertama, selama 1 minggu ini apa yang terjadi ya? Yang pertama, kamu memiliki kartu A New Romantic Cycle Begin, A New Meeting Libra. Lalu energi kamu selama 1 minggu itu adalah ada kartu Nine of Wands. Tantangannya selama seminggu ini adalah di Empress. Bagaimana Tuhan, alam semesta, atau apapun itu yang kamu percaya membantu kamu menghadapi tantangan itu adalah Ten of Wands in reverse. Dan hasilnya adalah Seven of Swords in reverse. Oke. Nah, di sini aku rasa kamu tuh kayak ingin memulai sesuatu ya di situ ya. Di minggu depan tuh kamu kayak bisa gini, ini ada semacam kayak kamu punya planning gitu di sini ya. Kamu punya planning. Aku rasa kayak gitu, kamu planning sesuatu gitu di sini. Cukup tapi dari kemarin-kemarin tiap kali kamu planning sesuatu pasti gagal, pasti nggak kesampaian, pasti ada apa gitu yang terjadi kayak begitu loh di setiap kali kamu planning sesuatu itu gitu. Ya ternyata memang itu planning itu memang pada saat itu bukan waktu yang tepat kayak begitu. Nah nanti minggu ini nih ketika kamu mau merealisasi itu planning kamu, rencana kamu apa kamu tuh, nah minggu itu tuh minggu ini tuh minggu yang paling tepat banget deh. Jadi kalau kamu mau punya rencana, misalnya rencana jalan-jalan nih, awal kamu udah rencana itu awal bulan, tapi ternyata nggak berhasil, mundur, katanya minggu depannya lagi nggak berhasil juga, ini lagi, dan ternyata ada halangan, jelas ada halangannya, tapi nanti minggu depan nggak ada halangan sama sekali gitu loh di sini, karena memang istilahnya tuh minggu depan itu ada kayak semacam kayak memang itu timingnya, memang waktunya gitu loh di situ. Aku rasa tuh seperti itu gitu. Kayak karena di sini tantangannya adalah Empress itu bisa tentang apa sih? Empress tentang kreativitas gitu. Jadi kamu bagaimana sih cara kamu melihat diri kamu gitu. Aku rasa gitu ya, kamu tuh kayak misal gini ya, kamu kalau misalnya lagi mau deketin orang nih, tapi kamu masih ragu, aduh gue deketin nggak ya gitu, aduh mau PDKT sama orang, aduh mau gue hubungin nggak ya gitu. Nah karena kalau misalnya kamu belum masih ragu mau deketin dia atau mau hubungin dia atau gini ya atau enggak gitu ya di sini ya, karena itu setiap kali kamu mau hubungin ternyata ada halangan, setiap kali misalnya kamu itu ternyata nggak berhasil, nggak bisa, nggak ada jawaban juga. Nah minggu depan ketika kamu coba hubungin itu pasti nanti dapat jawabannya. Kenapa? Karena di sini ada kartu di Empress, tandanya apa? Karena pada saat itu kemarin kamu tuh nggak kreatif gitu, atau kalau bisa dibilang kalau kamu nih misalnya tuh cewek nih, kalau kamu cewek kamu mau deketin cowok gitu, kamu masih ragu nih, atau mungkin cowok mau deketin cewek gitu, masih ragu itu istilahnya tuh kayak begitu, masih rada ragu gitu, gimana sih cara deketinnya gitu, masih belum masih ada halangannya kayak gitu loh di sini. Nah di sini dibilang karena memang kemarin itu kamu nggak impress gitu ya, artinya apa, kamu tuh belum berdandan gitu kalau misalnya cewek gitu. Kalau misalnya kamu udah ketemu seseorang, masa ya kamu nggak dandan dulu kalau cewek, kalau misalnya cowok masa ya kamu nggak pede dulu gitu di situ. Nah pada akhirnya pada saat minggu ini tuh ada sesuatu yang bikin kamu pede, ada sesuatu yang bikin kamu tuh kayak pede kamu tuh lebih tinggi. Aku ngerasa tuh kayak begitu. Seminggu depan tuh kamu dapat semacam kayak bos itu apa ya, bos itu kayak semacam tambahan gitu loh di sini, ekstra kepercayaan diri gitu loh di sini kayak begitu loh gitu, karena kamu tuh udah yakin banget kayak ini tuh gua harus mulai deh ini, kalau nggak mulai juga kemarin nggak bisa, tapi kayaknya feeling gue tuh kalau hari ini minggu ini kayak lancar gitu di sini. Atau kalau misalnya kamu mau jalanin sesuatu gitu di sini, aku mau pergi ke suatu tempat mau apa gitu, tapi ternyata nggak berhasil juga karena memang pada saat itu belum waktunya gitu loh di situ. Karena di sini dibilang kamu tuh belum
entah itu belum kreatif atau mungkin kayak aku bilang gitu, kamu belum pede, atau mungkin juga dibilang kamu tuh belum belum ada, kalau misalnya kamu mau jalan sesuatu ada semacam skill yang belum kamu pelajari atau belum kamu pahamin gitu loh di sini. Jadi istilahnya tuh kayak alam semesta tuh kayak enggak deh, enggak, jangan sekarang, waktunya belum tepat, nanti aja, nanti besok gitu, di situ kayak begitu. Tapi minggu ini kalau kamu lakuin lagi berhasil, entah apa aku juga dapat vibe. Misalnya gini, kamu tuh ngajuin kayak kalau kamu lagi kuliah ya, kenapa aku dapat vibe tuh kayak anak kuliah gitu. Bisa kamu kuliah lalu kamu ngajuin skripsi gitu loh di sini, atau tesis kamu gitu di sini. Nah nanti mungkin kemarin tuh kayak direvisi, atau mungkin kemarin tuh ada yang gagal, ada apa gitu, kamu ngerasa kayak aduh malas banget gitu. Tapi nanti minggu ini itu bakalan goal gitu di sini. Aku sebelah kayak gitu, minggu ini bakalan goal gitu. Soalnya kayak minggu ini akan berhasil gitu. Misalkan kamu ngajuin skripsi, kamu berhasil, kamu udah terima gitu. Kalau kamu ngajuin pokoknya apapun itu gitu di sini, dengan tukeran offer, karena itu aja sesuatu yang kamu usahakan banget gitu di sini, sesuatu yang kamu passion banget, sesuatu yang kamu suka banget gitu di sini. Tapi dari kemarin tuh kayak belum ada apa ya, belum ada, kayak ada halangannya lah gitu di sini. Nah nanti minggu depan kalau kamu lakuin itu lagi, mulus jalannya kayak begitu loh, kayak gak ada halangannya sama sekali kayak begitu minggu itu. Kenapa? Karena kamu udah mulai kreatif. Tapi kamu udah, oh ya kemarin kalau misalnya gue udah ditolak, misalnya gini, orang pertama yang ngajuin doang, misalnya gini ya, kamu lagi ngajuin skripsi nih, pertama kali kamu ngajuin skripsi mungkin kayak ditolak gitu, ditolak, diginiin gitu, atau apa gitu istilahnya, sampai 3 kali. Tapi ketika udah 4 kali kamu ngajuin itu, pasti rasa kayak gimana? Udah biasa aja gitu di sini. Atau mungkin pertama pasti biasa aja, kenapa? Kamu jadi lebih pede kan gitu di sini. Atau yang kedua, gue ditolak dulu, jadi gue kalau bikin skripsi harus yang bener nih gitu di sini, harus yang lebih bagus nih, kayak begitu, harus lebih yakin nih gitu di situ kayak gitu. Nah itu tantangannya di sini, dimana tuh kayak ada satu pelajaran yang memang kenapa itu kemarin gak jadi, kemarin bisa, karena itu kamu gitu di situ. Kemarin tuh belum ada PD-nya, belum kreatif, ibaratnya itu belum strong gitu di situ. Jadi harus kalau bisa gini, gimana bisa kamu dapat hasil yang bagus kalau seandainya kemarin tuh kamu nggak direvisi gitu. Kamu tahu, gue udah direvisi nih 3 kali gitu di sini. Artinya apa? Artinya memang ada kemarin tuh belum bagus, harus jauh lebih bagus lagi gitu loh di sini. Jadi kamu lebih serius lagi gitu di sini, makanya jadi lebih kreatif lagi. Ini kira-kira biar gimana ya? Atau misalnya kayak gini, ketika kamu ngajuin sesuatu kamu belum siap gitu di sini, tapi karena memang istilahnya biar lebih cepat kelar, karena pemain offline tuh orangnya tuh pengen cepet kelar loh gitu. Yang penting cepet kelar, yang penting udah kelar, udah selesai gitu di sini. Ternyata ketika udah kelar jadi berantakan gitu loh di situ. Nah ujung-ujungnya tuh kayak dosen kamu tuh kayak, aduh aku males ngeliatnya, atau nanya ini nanya itu juga, misalnya kamu juga belum siap gitu, kamu ditanya misalnya ini dapat dari mana, itu kamu juga bingung gitu di sana. Nah jadi akhirnya di masa itu adalah masa persiapan kamu gitu loh di situ. Apapun itu aku nggak tahu ya, jadi kayak masa persiapan kamu, bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu gitu loh di sini. Jadi dari hal apapun itu yang kemarin terjadi, minggu depan itu bakalan mulus banget gitu. Jadi kalau misalnya kamu berusaha jalanin goal kamu, tujuan kamu yang minggu depan bakal mulus. Kalau memang benar mulus dan bakalan terjadi atau apapun itu, aku ucapin selamat ya sebelumnya gitu. Karena di sini bagaimana alam semesta membantu kamu itu adalah dengan Ten of Wands in reverse. Artinya apa? Ada sesuatu yang bikin kamu berat gitu loh di sini. Dan ternyata yang ngeberatin kamu itu hilang gitu loh di sini. Aku nggak tahu ya apa yang bikin kamu berat ya gitu. Bisa tuh kayak bisa kamu tuh kayak berat apa ya? Ini tadi aku bilang gitu. Istilah kamu nggak ada kurang pede ya, yang pada akhirnya rasa yang karena memang kamu udah sering ditolak 3 kali, tapi kalau misalnya kamu tetap nggak pede-pede juga gitu, misalnya tuh kayak begitu, ya udah nanti kamu nggak bakal lulus kan gitu di sini. Nah, jadi akhirnya udah bodo amat ya, mau nggak mau gue pede deh gitu di situ. Pokoknya nanti apapun itu yang bikin berat kamu dalam hidup kamu tuh nanti akan hilang deh gitu di sini. Kartun itu bilang kayak begitu. Nah itu juga dibantu oleh alam semesta sendiri gitu loh di sini. Mungkin kamu juga karena memang kayak udah lelah atau udah apa gitu istilahnya kayak begitu. Tapi pada akhirnya kok apapun yang bikin kamu capek itu hilang juga kok di situ. Nah hasilnya itu adalah Seven of Swords in reverse. Nah Seven of Swords in reverse itu berbicara bahwa aku rasa tuh ada sebuah fakta nanti akan terungkap gitu loh di sini. Mengapa sih sebenarnya tuh hal itu terjadi? Kenapa sih kemarin-kemarin tuh nggak terjadi? Terus pada akhirnya tuh baru dimulai hari ini gitu atau minggu ini gitu di sini. Karena memang di sini ada Seven of Swords gitu. Sebenarnya tuh ada semacam sesuatu yang disembunyiin gitu. Ada sesuatu yang nggak jujur gitu loh di sini.
aku nggak tahu ya, apapun itu yang nggak jujur itu gitu. Bisa jadi kamu ketemu sama seseorang yang nggak jujur, kayak aku bilang, bisa kamu tuh ngajuin sesuatu ke dosen kamu gitu. Nah ketika kamu ngajuin sesuatu ke dosen kamu tuh nolak gitu di sini, kamu nggak tahu alasan ke dosen nolak tuh apa sih gitu loh di sini. Terus besoknya lagi kamu ngajuin lagi, ditolak juga gitu loh di sini. Nah terus kamu cari lagi apa sih yang masalahnya ini orang, yang dipermasalahannya orang gitu di situ. Kamu perhatiin satu-satu, kamu bener ini sampai akhirnya udah oke deh, ini udah fix, kayak udah lagi. Nah ketika kamu ngajuin lagi dan ternyata dia bilang minggu ini nih kamu ngajuin lagi, kayaknya kan oke, diterima gitu di sini. Nah di situ nanti dia akan cerita kenapa dia nggak pas minggu kemarin tuh nggak diterima, kenapa kayak gitu. Mungkin sih kalau aku rasa kenapa karena memang kemarin tuh dia nganggap bahwa mungkin kemarin udah bagus tapi kamu kurang pede gitu. Karena aku dapat vibe itu istilahnya tuh kayak orang nggak pede gitu loh. Karena Seven of Swords Universe tuh ada orang tuh pakai topeng menyembunyikan sesuatu. Kenapa sih harus disembunyikan gitu loh di sini? Apa yang harus disembunyikan gitu? Atau yang kedua, orang itu kayak aku bilang, kamu tuh kayak nggak tahu gitu tentang orang ini. Misal kamu lagi deketin orang gitu, istilah itu kayak gitu, tapi itu kayak orang tuh kayak kok nggak respon sih gitu, kok kayaknya tuh kayak risih gitu, kok kayak, tapi pada akhirnya tuh kayak kalau ketika minggu ini dia respon gitu loh di sininya. Karena memang istilah tuh kayak dia pengennya tuh seperti di Empress, pengen sesuatu yang sempurna gitu loh di sini gitu. Dia pengen misalnya tuh kayak kalau aku rasa sih bukan dia, bisa jadi dianya kalau misalnya kamu lagi ngajuin sesuatu, ngajuin kayak skripsi kamu atau ngajuin apapun itu ya, ternyata akhirnya kemarin kedua gol, di minggu ini ternyata jadi gol, itu karena memang misalnya tuh dosen kamu tuh pengen tuh kamu pede mungkin gitu di sini. Tapi kalau seandainya kemarin itu, jadi kemarin tuh kayak persiapan kamu biar kamu tuh menjadi seperti di Empress ini loh gitu loh di situ, biar kamu tuh jadi lebih pede, lebih yakin lagi gitu di sini. Jadi istilahnya kayak begitu, jadi kayak semacam ada kayak alasan, oh iya kenapa kemarin tuh kayak harus jadi kayak gini ya, kenapa harus kayak begitu ya, karena di sini juga dengan sama Outside Universe juga ada satu pedang yang disembunyiin gitu loh di sini. Jadi bisa jadi kalau kamu ketemuin sama seseorang, orang itu cuma nunjukin 6 pedangnya doang gitu di sini. Dia cuma nunjukin 6 doang, tapi satu itu disimpan sama dia, yang dimana itu akan diungkapin sama dia minggu ini gitu di sini. Sama kayak kamu gitu loh di sini, kamu juga bisa menyesalkan sesuatu gitu, tapi kamu juga bertanya, kamu nggak bisa sih, kenapa nih gitu di sini, apa nih masalahnya, apa sih gitu. Nah mungkin minggu ini kamu akan ketemu jawabannya kayak begitu. Oh ternyata cuma ini doang paragrafnya gitu yang ternyata gitu. Oh ternyata dia pengennya tuh jawabnya begini gitu di situ. Jadi tuh kayak begitu loh di situ, jawab kayak begitu loh di situ. Jadi ada sesuatu yang ternyata kamu usahain minggu yang lalu kamu usahakan, tapi ternyata tuh kayak belum kelihatan hasilnya, tapi nanti minggunya akan kelihatan nih hasilnya kayak gitu. Karena di sini apapun itu yang kamu usahain, bisa kamu coba deketin orang gitu di sini, atau kamu lagi jalanin sesuatu kayak project kamu, bisnis kamu, kerjaan kamu, atau apapun itu yang sedang kamu lakuin gitu, nanti minggunya akan kelihatan hasilnya kayak begitu. Dan nanti aku dapat faktanya juga gitu, kejelasannya juga. Nah, lalu di sini sarannya ada satu act of practical, do more research before proceeding, education in the form of seminar, going back to school, or apprenticeship, excellent craftsmanship, and long-term project. Nah, kayak tadi gue bilang nih, artinya apa di sini? Lakukan research terlebih dahulu gitu di sini. Menambah pengalaman dengan cara melakukan seminar, kembali ke sekolah, atau mahir dalam craftsman-nya dia, mahir dalam istilahnya tuh craft-nya dia. Craft itu berkata kayak kerajinannya dia, dan pada akhirnya dapatlah project seumur hidup gitu, istilah project jangka panjang gitu loh di sini. Nah kayak aku bilang di sini, salah satu pesannya juga adalah kamu tuh kemarin kenapa kamu bisa gitu, kamu ngajuin skripsi ya gitu, terus skripsi kamu ditolak, itu karena memang kamu belum siap pada saat itu. Kemarin itu kamu belum siap gitu, jadi ketika kamu ditanya kamu masih ada iya juga ya, aduh aku juga kurang yakin gitu, akhirnya kayak jadinya aku tolak aja dulu gitu di situ. Tapi ternyata sekarang minggu ini kamu udah siap gitu loh di sini, pada akhirnya tuh kayak hasilnya akan bagus gitu. Aku rasa tuh kayak begitu loh di sini. Atau yang kedua, kalau kamu lagi ngejalan kayak aku bilang ya, ngajuin semacam project atau ngajuin semacam skripsi atau apa gitu, itu karena kemarin tuh setelah itu kamu belum siap, ada sesuatu yang belum siap, ada sesuatu yang harus kamu pelajari dulu, ada sesuatu yang harus kamu ketahui dulu gitu.
Dan pada akhirnya minggu ini kamu udah siap gitu di sini dan gitu di sini. Dan akhirnya tercapai. Lalu yang kedua di sini ada Emperor, use logic and structure to increase your success, get organized, often by compassion leader. Nah, kalau aku rasa di sini ya ada kartu Emperor. Kamu tuh mungkin kalau misalnya dosen tuh berarti kayak agak sedikit susah buat disenengin loh gitu. Ini dosen ini dia tuh pengen tuh hal tuh sempurna gitu di situ. Nah, mungkin kemarin tuh kamu ditolak karena belum sempurna gitu. Tapi sekarang hasilnya udah sangat sempurna banget gitu di sini dan dia tuh puas banget gitu loh di sini. Jadi kalau kamu ngajarin sesuatu, kamu akan tahu gitu. Oh alah, ternyata cuma kurang titik. Oh alah, cuma kurang ini doang. Oh alah, ternyata kurang pede gitu di sini kayak begitu. Nah, pada akhirnya goal kamu nanti terrealisasi itu yang satu. Atau yang kedua, kalau misalnya kamu lagi deketin orang gitu, karena memang kamu deketinnya tuh siapa sih? Emperor gitu di sini atau empress, seseorang yang memang punya sesuatu gitu loh di sini. Dan jelas dia misalnya nggak melirik kamu gitu loh di sini kemana-mana, tapi pada hari ini dia melirik kamu karena memang satu kayak kamu punya sesuatu yang berbeda. Kemarin tuh kayak cuek, atau kamu tuh kayak bodo amat nyamperin dia tuh kayak belum mandi kamu udah kamu samperin, belum makan udah kamu samperin nih, dia mana lirik gitu di sini kan. Nah kayak begitu deh di sini, aku rasa tuh kayak begitu gitu, karena sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu juga loh gitu. Jadi kalau aku rasa sih minggu ini apapun itu yang kamu usahakan itu nanti akan berhasil gitu di sini terkait apapun itu gitu. Dan di sini juga ada kartu new romantic cycle loh. Jadi selama satu minggu ini ada satu siklus yang baru udah dimulai gitu di sini. Ya makanya aku bilang gitu, kalau saat kamu ngelakuin kayak ngambil skripsi, pada akhirnya kemarin kamu bilang skripsi kamu akhirnya selesai, kamu misalnya ke bab berikutnya kayak gitu. Atau misalnya kamu lagi mau kontakin orang gitu, ternyata tuh orangnya tuh kayak cuek dan ketemu pada akhirnya minggu ini ketemu juga kayak begitu loh di sini. Aku nggak tahu ya gitu kan, jelas minggu ini tuh kayak kalau misalnya kamu nonton ini ya, minggu itu kayak istilahnya tuh kayak minggu yang cukup baik deh buat kamu gitu loh di sini. Tapi kalau dari dasarnya aja sama situasi kamu ya gitu. Yang jelas apapun itu yang kemarin kamu usahakan ternyata itu nggak ada hasilnya atau misalnya terlihat nihil, minggu ini akan sangat mulus banget gitu di situ. Yang kamu bingung juga kok bisa kejadiannya kayak begitu gitu. Nah kayak gitu aja sih gitu, karena memang sebenarnya kemarin itu kamu belum siap, kemarin itu kamu belum pede, mungkin terusnya ada kemarin tuh ada sesuatu yang harus kamu pelajari, harus kamu ketahui dulu gitu di sini. Yang pada akhirnya minggu ini tuh berjalan sukses gitu loh di sini. Oke, kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Kalau kamu suka, jangan lupa like, comment, juga subscribe, sharing juga sama teman kamu, sampai teman-teman kamu butuh informasi juga. Sampai ketemu lagi. Dah.